Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syarat husnul khatimah, takut kepada Allah. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama orang yang baik-baik. Takut sama Allah sendirian enggak bermakna. Takut sama Allah tapi sendirian di dalam gua gak ada gunanya. Harus berinteraksi sosial. Wa kunu ma'as shadiqin. Buatlah komunitas berjamaah. Jamaahnya sudah takut kepada Allah tapi sendirian. Kenapa kamu tidak melakukan perbuatan dosa? Saya takut kepada Allah. Emang ada kesempatan? Enggak. Oh, itu bukan karena takut kepada Allah, karena nggak ada kesempatan aja. Kalau ada kesempatan lebih parah lagi. Oleh sebab itu maka hendaklah berjamaah. Tadi saya diajak ketemu di dalam ruangan di bawah bersama 3 jamaah. Pertama jamaah Darussalam, yang kedua jamaah Khairun Nisa, yang ketiga jamaah Al-Azhar Syifa Budi. Ustaz Abu Somad silakan masuk ke dalam, masuk ke dalam. Pas saya lihat, loh, cuman ini aja jamaahnya. Siapa ini Pak? Jamaah Azhar Syifa Budi, jamaah Khairun Nisa, jamaah Darussalam. Jadi saya ceramah di sini? Enggak, di sini foto aja. Rupanya di luar jamaah melimpah ruah. Apa maknanya? Ini adalah orang-orang yang hatinya bisa bersama orang banyak, hidup berjamaah. Dan nanti kita masuk surga itu tidak sendirian, tapi berjamaah. Dipanggil oleh malaikat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah. Masuk surga kelompok yang ke-120 Darussalam. Kelompok yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa. Masa mereka dulu dari kita Pak Ustadz? Urutannya salah. Walaupun mereka lebih dulu, yang masuk surga duluan adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai umat Nabi Musa, umat Nabi Isa itu berdoa meleleh mata darah, minta, ya Allah jadikan kami menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita generasi umurnya paling pendek, generasi yang usianya paling dikit, generasi yang badannya paling kecil, tapi lebih dulu masuk surga dibanding orang-orang yang lebih tinggi, lebih besar daripada kita. Ini menyenangkan hati orang yang kecil. Perbuatan yang baik adalah idkhalus surur, memasukkan rasa senang fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Makanya berjamaah. Mudah-mudahan masyarakat yang belum mau berjamaah, dengan hadirnya jamaah banyak hari ini, mudah-mudahan dia mau berjamaah. Nanti datang kita ke pintu-pintu rumahnya satu-satu yang nggak mau berjamaah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Belum berjamaah? Belum. Nanti mati sendirian ya. Jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Baik. Pernah datang ke masjid? Enggak. Bukan baik. Karena standar baik bukan orang yang takut pada Allah sendirian, tapi bisa berjamaah. Kira-kira kalau bangunan ini sendirian-sendirian bisa berdiri Masjid Darussalam? Mana bisa? Tiang berjamaah dengan atap, atap berjamaah dengan dinding, dinding berjamaah ditopang oleh pondasi, pondasi awal lantai 1, lantai 2 dipercantik dengan kubah, diterangi dengan lampu cahaya, walaupun gak hidup siang ini, diperindah dengan asmaul husna, al-mudhillus sami'ul basirul hakamul adlul latif, al-hakamul adlul latiful khabirul alim. Mana nama saya? Mana? Oh itu As-Somad. Al-Wahidul Ahadus Somad. Somad itu Allah, sedangkan saya ini hambanya, Abdus Somad. Kenapa itu yang Ustaz jelaskan? Nama saya, masa nggak boleh? Artinya apa? Kita harus berjamaah. Anak-anak muda harus dibuatkan jamaahnya. Ustaz Somad nanti ceramah di depan komunitas jamaah anak-anak muda. Oke.
Kenalkan satu-satu anak muda. Baik Pak Ustadz. Ini dari mana? Kami dari jamaah Jombloan Fisabilillah. Mantap. Ini dari mana? Kami dari Jomblowati Pak Ustadz. Mantap. Ini dari mana? Kami dari Hijabers. Oh, Hijabers artinya perempuan yang pakai hijab. Hijabnya hijab syar'i. Karena banyak juga sekarang perempuan pakai hijab tapi hijabnya macam-macam. Ada namanya hijab pasrah tapi tak rela. Ada namanya hijab sakratul maut. Kainnya panjang 2 meter, dililit-lilit di leher. Nauzubillah. Kalau kebetulan cerita saya sama dengan hijab ibu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar ceramah saya pulang berkunang-kunang mati. Kejam sekali Ustaz ini. Saya nggak kejam. Kalau saya ceramah suara saya menggelegar, itu bukan tanda kejam, itu tanda sehat. Karena banyak jamaah yang meragukan saya sehat. Karena saya kalau sebelum ceramah, Ustaz sehat. Dalam hati saya tengok aja nanti. Kenapa Ustaz Somad semangat pagi ini? Karena doa jamaah. Berapa kali pas mau tausiah itu ngantuk berat. Tapi begitu sampai ke atas melihat mata jamaah. Ini mata jamaah ini kalau dikumpulkan 2 karung. Jamaah sebanyak ini mendoakan, maka alaikum bil jamaah, kata Nabi, hendaklah kamu berjamaah. Wa minal isnaini ab'adu, setan akan menjauhkan diri dari orang yang berjamaah. Jangan sendirian. Kalau sendirian datanglah kuntilanak, nyiblorong, sundil bolong. Oleh sebab itu berjamaah, berjamaah, berjamaah. Kalau berjamaah belum datang jamaahnya, setan sudah pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan tunggang langgang. Yang di balik-balik pohon bambu lari semuanya setan. Hancur semuanya setan. Kenapa? Karena jamaah yang luar biasa. Imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ustaz Somad, imam di Masjid Darussalam ini alumni dari Universitas Islam Al-Madinah Al-Munawwarah. Dalam hati saya, wah hebat, berarti saya kalau daftar nggak lulus di sini. Madinah bro, tempat Nabi. Bukan Ustaz Somad dari Mesir, tempat Fir'aun. Mesir ada Al-Azhar, universitas tertua di dunia. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, meninggal ayahnya anak yatim, dibawa ke kota Makkah, dari Makkah dibawa ke Madinah, belajar kepada Imam Malik di Madinah, tidak puas merantau pergi ke Yaman, habis itu ke Baghdad, Irak, berteman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, melanjutkan perjalanan ke Mesir tahun 200, 4 tahun di Mesir, meninggal di Mesir tahun 204. Ilmu tak bertempat, ilmu tak bertempat, karena ilmu ada dalam kepala manusia. Kemana manusia itu hijrah, disitulah ada ilmu. Makanya banyak hadis-hadis yang tidak ditemukan Imam Syafi'i di kota Makkah, tidak ditemukan di kota Madinah, tapi ditemukan di Mesir, karena ahli hadis banyak yang pindah ke Mesir. Cuman bela Mesir aja. Artinya apa? Imamnya sudah mantap, pengurusnya sudah solid, kenapa masih tidak mau berjamaah? Emang mau mati dimandikan dorsmer? Yang tidak mau datang ke masjid berjamaah itu nanti saya khawatir pas mau mandi jenazah nggak ada yang mau mandikan, diserahkan ke dorsmer. Hai yang tidak mau berjamaah, waspadalah. Ustadz nunjuk siapa? Kamera. Nanti habis ini potong, share ke rumah-rumah yang nggak mau berjamaah. Kan ada grup-grup kan? Emang mau mati di dorsmer? Saya nih kata dia. Nggak apa-apa dia marah sama saya. Nggak akan marah sama pengurus, karena mereka nggak berani. Biasanya saya yang jadi bemper. Nggak apa-apa, mereka yang marah-marah sama saya, amalnya pindah ke saya. Marah terus, marah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takut sama Allah sudah, berjamaah sudah. Yang ketiga, kalau mau husnul khotimah mesti istiqomah.
Takut pada Allah, berjamaah, istiqomah. Dengar baik-baik, jangan sampai salah dengar. Jangan sampai nanti pulang, papa, apa kata Ustaz Somad tadi? Istiqomah mah. Istiqomah. Jalan orang yang istiqomah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Orangnya mustaqim, jalannya siratal mustaqim, sifatnya istiqomah. Berapa kali kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang sudah dapat jalan itu? 4 orang. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Mudah-mudahan kita termasuk yang 4 ini. Mana mungkin masuk nabiyyin? Tak akan mungkin kita masuk kelompok nabiyyin. Emang ada nabi susulan? Enggak ada. Siddiqin, oh jauh. Abu Bakar Siddiq, tinggi, mulia. Syuhada, mati syahid, mati konyol aja yang selamat, alhamdulillah. Paling tidak masuk yang keempat, wassalihin. Makanya ibu-ibu kalau hamil berdoa anaknya Rabbana hablana rabbi habli minas salihin. Habis wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salih. Oleh sebab itu maka setelah kita berjamaah maka mesti istiqomah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada seorang laki-laki yatiru fil hawah, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, terbang di atas awan, berjalan di atas air, wali Allah kah dia? Belum tentu, bisa jadi wali setan. Yang ketiga istiqomah, paksa-paksakan bangun malam supaya istiqomah, paksa-paksakan kaki melangkah ke masjid supaya istiqomah, paksa-paksakan telinga dengar pengajian. Saya terus terang kalau dengar pengajian Ustaz Somad itu naik darah tinggi saya. Kenapa? Rupanya duduknya dekat sound system. Ibu-ibu, mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan. Saya tahu menggeletar jantung dengan suara saya di sini. Tapi kalau Allah sudah mau kasih sehat, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bisa kita lanjutkan? Saya selalu ceramah di mana-mana itu pakai poin 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang buat? Saya. Dari mana Ustaz ambil? Dari Quran, dari hadis, dari ijma', dari qiyas, pendapat ulama, sahabat, tabi'in, tabi'in, guru-guru kita. Saya rangkum jadi satu, saya buat. Kenapa Ustaz ceramah enggak ngalor ngidul? Saya enggak pandai. Ada penceramah yang pandai cerita sana, cerita sini, dari mulai pesawat sampai ban serap pesawat. Nah, saya enggak pandai. Saya termasuk penceramah yang bahannya enggak banyak, maka selalu saya ringkas. Ceramah kita pada saat ini ada 5 untuk memudahkan Bapak Ibu ngingat dan untuk mudah laporan intel. Supaya jangan salah lapor. Apa isi ceramah Somad tadi? Begini Pak. Oh enggak sesuai. Saya dengar enggak begitu. 5 tadi isinya. Nah ini untuk memudahkan. Mudah-mudahan semua kita yang mudah di dunia dimudahkan pula Allah nanti saat sakaratul maut.